wabarakatuh. Kawan-kawan, jumpa lagi dengan saya Advokat Sunji Saputra. Hari ini sebelum beraktivitas saya sempatkan untuk membuat video ini. Harapannya video yang saya buat ini bisa menambah wawasan kita, yaitu yang akan saya bahas yaitu terkait dengan syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di mana suatu perjanjian sah bila 4 kriteria tersebut terpenuhi. Yang pertama adalah kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. Yang kedua adalah kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Ketiga adalah suatu hal tertentu. Dan yang keempat adalah suatu sebab yang halal. Syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif, dan syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif. Untuk syarat subjektif, konsekuensi hukumnya adalah bila syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian atau perikatan dapat dibatalkan. Sedangkan untuk konsekuensi daripada tidak terpenuhinya syarat objektif, perjanjian atau perikatan batal demi hukum. Lalu apa sih yang disebut 4 syarat tersebut? Maksudnya apa? Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Maksudnya adalah kesepakatan mereka yang mengikatkan diri. Yang pertama, mereka sepakat tanpa adanya suatu tekanan atau paksaan dalam membuat suatu perikatan. Bila memang ditemukan kenyataan bahwa kesepakatan tersebut atau suatu perjanjian tersebut atau perikatan tersebut ternyata terdapat paksaan dari pihak lain untuk membuatnya, maka hal tersebut tidaklah memenuhi suatu syarat sahnya perjanjian. Begitupun dengan yang kedua adalah kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Apa sih yang dimaksud dengan kecakapan membuat suatu perikatan? Yang dimaksud cakap adalah di sini terkait dengan usia. Apakah yang membuat perikatan itu sudah usianya masuk sesuai dengan ketentuan undang-undang atau masih di bawah umur? Kalau masih di bawah umur, tentunya perikatan tersebut tidak sesuai dengan undang-undang karena pembuatnya tidak cakap hukum, belum cakap hukum. Lalu yang kedua, orang yang tidak cakap itu yang seperti apa lagi selain tadi yang usianya belum masuk sesuai dengan undang-undang? Orang yang tidak cakap adalah orang yang di bawah pengampuan. Orang yang di bawah pengampuan itu misalkan adalah orang yang pikirannya terganggu, kejiwaannya kurang lebih seperti itu dan sebagainya. Intinya mereka di bawah pengampuan. Syarat pertama dan kedua tadi disebut syarat subjektif. Jadi kalau syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi, maka konsekuensi hukumnya adalah perjanjian atau kesepakatan dapat dibatalkan. Lalu untuk syarat yang ketiga dan keempat, yang ketiga adalah suatu hal tertentu. Jadi suatu hal tertentu itu maksudnya adalah kita dalam membuat suatu perikatan atau perjanjian, kita sudah tahu apa objeknya yang akan kita jadikan perjanjian. Misalkan perjanjiannya itu tentang hutang piutang, kan sudah jelas itu hutang piutang, mungkin nominalnya berapa seperti itu kan, atau perjanjiannya jual beli,
sudah jelas di situ jual belinya, jual beli apa, misalkan jual beli mobil kah, jual beli rumah kah, dan sebagainya. Jadi sudah ada hal yang jelas bahwa suatu hal tertentunya itu apa yang diperjanjikan, seperti itu. Lalu yang keempat tadi, suatu sebab yang halal. Apa sih yang dimaksud dengan suatu sebab yang halal? Jadi maksudnya adalah suatu sebab yang halal itu kita tidak boleh melakukan perjanjian atau perikatan dengan dasar perikatan itu adalah misalkan untuk melakukan perjudian, ya kan, perjudian, terus mungkin dan lain-lain lah. Jadi intinya yang diperjanjikan itu hal-hal yang melanggar hukum. Tadi misalkan perjudian, terus narkoba dan sebagainya, itu kan sudah jelas bahwa hal tersebut melanggar hukum. Jadi tidak bisa dijadikan suatu dasar untuk suatu sebab yang halal. Jadi itu kebalikan daripada suatu sebab yang halal malah. Jadi suatu sebab halal itu, yang halal itu tadi seperti misalkan jual beli rumah, kita udah tahu ya, jelas lah ya. Terus tidak dilarang undang-undang. Jadi intinya adalah tidak melanggar undang-undang. Konsekuensinya adalah untuk syarat ketiga dan keempat tadi yang disebut syarat objektif, konsekuensi hukumnya adalah batal demi hukum. Kenapa? Karena hal tersebut melanggar undang-undang. Jadi batal demi hukum. Baik kawan-kawan, kurang lebih seperti itu yang dapat saya paparkan untuk saat ini.